Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faedah-faedah yang akan diperoleh ketika seorang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Qad yadhunnu, terkadang menduga siapa ba'dun nas, sebagian manusia, annahu, bahasanya la ta'ilah, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tahta hadzal fanni, di bawah disiplin ilmu ini. Artinya, sebagian orang menyangka bahwasanya mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu tidak ada gunanya. Walaysa lahu atharun kabirun, dan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran itu tidak memiliki dampak yang besar. Kenapa? Lijaroyanihi majrut tarikh wal qasas, karena kedudukannya asbabun nuzul itu seperti kedudukannya sejarah dan kisah-kisah. Fa inna asbaban nuzul ala za'mihim laysat daruriyatan liman arada tafsiral kitabillah. Karena sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu menurut prasangka mereka itu tidaklah penting, tidaklah mendesak bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Wahadha, dan adapun ini, itu adalah za'mun khati'un, sangkaan atau dugaan yang salah. Wa qaulun mardudun, dan ini adalah pendapat yang ditolak. La yasduru, yang mana pendapat tadi atau dugaan tadi tidak akan muncul min alimin, dari seorang yang alim bil kitab, orang yang alim terhadap Al-Quran, muttali'in ala aqwalil mufassirin, dan dugaan tadi itu tidak akan muncul dari orang yang mengetahui perkataan-perkataan ahli tafsir. Wa nahnu nanqul, dan di sini kami akan menukil tarfan, sekelumit, min ara'i ba'dil ulama, daripada beberapa pendapat sebagian para ulama. Tsumma nu'aqibuha, kemudian kami akan menyusuli pendapat-pendapat tadi bidzikri fawaidi asbabin nuzul, dengan menyebutkan faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang diperoleh ketika seorang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Qala Al-Wahidi, berkata siapa? Al-Imam Al-Wahidi. Beliau mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah dunal wuquf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui penafsiran satu ayat tanpa mengetahui kisah ayat tersebut dan tanpa mengetahui penjelasan daripada sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Wa qala Ibnu Daqiqil Id, dan Ibnu Daqiqil Id beliau mengatakan, bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Kata Ibnu Daqiqil Id, beliau mengatakan, penjelasan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran itu adalah metode yang kuat di dalam memahami makna-makna Al-Quran. Wa qala Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ma'rifatu sababin nuzul, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu yu'inu, akan membantu ala fahmil ayat, untuk memahami ayat. Jadi mengetahui sebab turunnya satu ayat Al-Quran
Mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran itu akan membantu untuk memahami ayat Al-Quran. Fa'innal ilma bis sabab, karena mengetahui sebab itu yurithul ilma bil musabbab, akan memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang akibatnya. Ketika kita tahu sebab turunnya ayat tertentu, kita akan benar di dalam memahaminya. Akan tetapi ketika kita tidak mengetahui yang melatar belakangi ayat tersebut turun, kita akan salah di dalam menyimpulkan. Wa hakadha tadhharu ahamiyatu hadzal fan min ulumil Qur'an. Di sinilah tadharu menjadi tampak apa ahamiyatu hadzal fan, yaitu pentingnya memahami disiplin ilmu ini, yaitu asbabun nuzul min ulumil Quran, daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Wa amma fawaiduhu, adapun faidah-faidahnya mengetahui asbabun nuzul, fayumkinu talkhiswaha fima yali, maka akan memungkinkan talkhiswaha, fayumkinu maka mungkin talkhiswaha meringkasnya faidah-faidah tadi fima pada penjelasan yali berikut ini. Yang pertama, faidah yang pertama adalah ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'ithah ala tasyri'il hukmi. Yang pertama, faedah yang didapatkan adalah mengetahui sisi hikmah yang mendorong atas dibentuknya satu hukum. Tasyri' itu pembentukan, al-hukmi hukum. Yang kedua, takhsisul hukmi bisabab, mengkhususkan hukum dengan sebab. Indaman yara annal ibrata bi khususil sabab, menurut ulama yang memandang bahasanya yang dianggap itu adalah dengan kekhususan sebab. Jadi yang dijadikan landasan, yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Karena ada ulama yang lainnya yang berpendapat al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab, yaitu yang dipandang itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, ini diantara hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama ahli tafsir. Kemudian yang ketiga, faedah yang akan didapatkan adalah daf'u tawahhumil hasri fi madzahiruhul hasru, menolak dugaan pembatasan pada ayat yang zahirnya ayat tersebut adalah menunjukkan pembatasan. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatus miman nazalat fihil ayah, mengetahui nama orang yang turun pada orang tadi, apa ayat yang ayat tadi turun mengenai orang tadi, wa ta'yinul mubham fiha, dan menetapkan sesuatu yang tidak jelas fiha pada ayat tadi, ila ghairi ma hunalika, dan yang lain-lainnya, min fawaida ukhra jalilatin, daripada faidah-faidah yang lain yang besar. Amsilatun ala fawaidin nuzul, contoh-contoh atas faidah-faidah, manfaat-manfaat yang didapatkan ketika seorang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Awalan yang pertama, ashkala, telah terjadi kemuskilan, ala Marwan bin Hakam, atas Marwan bin Hakam, makna qaulihi ta'ala, di dalam memahami makna firman Allah Ta'ala. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Janganlah kamu menyangka atau mengira orang-orang yang bergembira atas apa yang mereka kerjakan
dan mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka janganlah kalian menyangka mereka itu selamat daripada azab. Faqala li khadimihi, maka Marwan bin Hakam ini berkata kepada khadimnya, idhab ila Ibni Abbas, pergilah kamu kepada Ibnu Abbas, fakullahu, dan katakanlah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsirnya para sahabat, sehingga ketika seorang mendapati kemuskilan-muskilan, mereka akan menanyakan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Marwan tadi berkata kepada khadimnya, katakan kepada Ibnu Abbas, la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba ayyuhmada bima lam yaf'alu mu'adzaban lanu'adzabanna ajma'un. La in kana kullu mri'in fariha bima utiya, jika seluruh orang itu bergembira dengan apa yang dia diberi, wa ahabba, dan dia suka ayyuhmada, dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang bima lam yaf'al, dengan apa yang dia tidak kerjakan, itu mu'adzaban lanu'adzabanna ajma'un, niscaya kita semua akan diazab. Maka fabayyana lahu Ibnu Abbas, maka menjelaskan lahu kepada khadimnya Marwan bin Hakam, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan akan penjelasan azala, yang mana penjelasan tadi bisa menghilangkan anhu dari Marwan bin Hakam tadi al-iskala, kemuskilan. Wa qala lahu, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, innal ayata, bahasanya ayat ini, ayat la tahsabannal ladzina yafrahu ila akhirih tadi, itu nazalat fi ahlil kitab, itu turun terkait dengan ahli kitab, yaitu Yahudi. Hina sa'alahumun nabiyyu, ketika Nabi bertanya kepada mereka an syai'in, tentang sesuatu, fakatamuhu iyahu, kemudian mereka menutupi perkara tadi iyahu kepada Nabi. Wa akhbaruhu, dan mereka orang-orang Yahudi mengabarkan kepada Nabi bi ghairihi, dengan selainnya. Artinya mereka mengabarkan kepada Nabi bukan sesuatu yang sebenarnya. Mereka ada yang mereka tutup-tutupi. Arauhu, mereka menampakkan hu kepada Nabi, annahum, bahasanya mereka orang-orang Yahudi tadi itu akhbaruhu, mereka telah mengabarkan kepada Nabi bima sa'alahum anhu, dengan sesuatu yang ditanyakan oleh Nabi kepada mereka. Fastahmadu bidzalika ilaihi, kemudian mereka minta pujian dengan perbuatannya tadi ilaihi, kepada Nabi. Fanazalatil ayah, kemudian turunlah ayat di atas tadi. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita melihat zahir ayat tadi di atas, ayat ini tidak bisa dipahami. Akan tetapi setelah Ibnu Abbas menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, bahasanya ayat tersebut itu turun terkait dengan orang Yahudi, barulah hilang kemuskilan di dalam memahami ayat tersebut. Nah, inilah pentingnya mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, tsaniyan, contoh yang kedua, kama ashkala, sebagaimana telah terjadi kemuskilan ala Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, makna qaulihi ta'ala, di dalam makna firman Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah, hal-hal yang menunjukkan keagungan kebesaran agama Allah. Faman hajjal baita, maka siapa yang berhaji ke Baitullah, awi tamara, atau dia berumrah,
fala junaha alaihi, maka tidak masalah atasnya ayat tawafa bihima, tawaf kepada keduanya, tawaf kepada Safa dan Marwah. Al-ayah. Fa inna dhahiral ayatil karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini, zahir ayat yang mulia ini itu yushiru ila adamil wujubi sa'yi, itu mengisyaratkan kepada tidak wajibnya sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Karena dalam ayat tadi kan dikatakan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidak masalah, tidak ada dosa atasnya jika dia bertawaf kepada keduanya. Artinya nggak masalah, dia mau tawaf nggak apa-apa, dia nggak mau tawaf juga nggak apa-apa. Bukanlah sesuatu kewajiban. Hatta qala, sehingga berkata siapa Urwah bin Zubair li khalatihi, kepada khalahnya yaitu bibinya Aisyah ummul mukminin, kepada Aisyah ummul mukminin, ya khalatu wahai bibi, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidak masalah atasnya jika seorang tadi bertawaf, melakukan tawaf pada keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Artinya boleh bertawaf dan boleh tidak. Tidak ada dosa atasnya bertawaf pada keduanya. Fa'ara, maka aku berpendapat, annahu, bahasanya la ba'sa, tidak masalah, alal insan, atas manusia, ayat ruka, dia meninggalkan as-sa'ya, sa'i bainahuma, antara Safa dan Marwah. Faqalat lahu Aisyah, kemudian Aisyah berkata kepada Urwah bin Zubair tadi, bi sama qulta yabna ukhti, sungguh buruk apa yang engkau katakan wahai putra saudariku. Laukanal amru kama dzakarta, seandainya perkaranya itu adalah seperti yang engkau sebutkan, laqala Allah Ta'ala, niscaya Allah SWT akan berfirman, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, alla yattawafa bihima, tidak ada masalah atasnya, tiada dosa atasnya, alla yattawafa bihima, untuk tidak tawaf pada keduanya, untuk tidak melakukan tawaf kepada Safa dan Marwah. Thumma akhbarathu, kemudian Aisyah mengabarkan kepada Urwah tadi, beliau menceritakan sebab turunnya ayat tersebut. Bi annan nasa, bahasanya manusia, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, kanu, mereka itu, yas'auna baina Safa wal Marwah, mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa kanu, dan adalah mereka orang-orang dahulu pada masa jahiliyah itu yahujjuna, melakukan haji, fi sa'yihim, di dalam sa'i mereka. Mereka melakukan haji tadi li sonamaini, untuk dua berhala mereka. Ahaduhuma, salah satu keduanya itu berada di alas Safa, di atas bukit Safa, yusama isafan, dinamai dengan isaf. Wathani, yang kedua, berhala yang kedua, alal Marwah, berada di bukit Marwah, wa yusamma nailatan, dinamai dengan nailah. Falamma dakhalan nasu fil Islam, tatkala manusia telah masuk Islam, taharraja ba'du sahabah, maka merasa berat siapa ba'du sahabah, sebagian sahabat itu merasa berat, minas sa'i, daripada melakukan sa'i, bainahuma, antara Safa dan Marwah. Kenapa? Khasyata ayal tabisal amru bi ibadatil jahiliyah, yaitu khawatir akan bercampur aduk perkaranya ibadah haji tadi, di dalam sa'i antara Safa dan Marwah tadi akan bercampur aduk dengan ibadah jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah tadi sa'i itu untuk dua berhalanya.
Kemudian fanazalatil ayatul karimah, kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Inna safa wal marwata min syairillah, dijelaskan seperti itu. Tadfa'u, ayat tadi menolak anhum daripada mereka al-ithma wal haraj, yaitu dosa dan rasa berat tadi. Wa tujibu alaihim, dan ayat tadi mewajibkan ke atas mereka as-sa'ya, untuk melakukan sa'i lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah SWT, lalil asnam, bukan untuk berhala. Faqad raddat Aisyatu alal urwah fahmahu, sungguh Aisyah telah menolak ke atas Urwah fahmahu, pemahamannya. Wa kana dzalika, bisanya menolak Aisyah tadi itu bisa babin nuzul, dengan sebab mengetahui sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.